Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat menyimak materi ini dengan baik. Nah, materi untuk pertemuan 7 untuk manajemen keuangan yaitu kita akan membahas mengenai manajemen piutang. Nanti setelah saya, bahas melalui video ini dan kalian menonton, nanti kita ketemu untuk berdiskusi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibahas, ada yang kurang jelas melalui video ini, kita bisa diskusi bareng saat perkuliahan tatap muka melalui daring nanti di jam perkuliahan yang akan saya info berikutnya. Oke, di pertemuan 7 ini tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan membahas mengenai manajemen piutang. Jadi kalau piutang itu apa? Piutang adalah penjualan secara kredit. Kita melakukan transaksi penjualan gitu dan dibayarnya secara kredit. Lawannya apa, Bu? Lawannya hutang. Hutang tuh kalau kita melakukan pembelian barang secara kredit. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi piutang apa? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang adalah yang pertama volume penjualan kredit, kemudian syarat pembayaran, kemudian ketentuan pembatasan kredit, yang keempat adalah kebijaksanaan pengumpulan piutang, yang kelima adalah kebiasaan membayar dari langganan. Additionalnya adalah informasi tambahan, di sini diinformasikan bahwa makin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi dalam piutang. Berarti makin besar resiko, tetapi profitability juga meningkat. Jadi pernyataan ini adalah artinya gini, untuk meningkatkan pendapatan gitu ya, profit, artinya sales kita harus banyak. Oke, sales kita banyak, kita bisa dongkrak melalui penjualan secara kredit. Artinya kita bisa meng-hire atau menambah volume penjualan kita dengan menawarkan, "Oh, nih kamu bisa beli barang saya, bayarnya kredit nih." Maka intensitas pembelian akan naik gitu dari orang lain untuk membeli barang kita atau penjualan kita, tingkat penjualan kita akan naik gitu seiring dengan informasi yang kita tawarkan mengenai pembayaran secara kredit gitu. Nah, berarti sales-nya kan bertambah tuh. Tapi oke, sekarang sales-nya bertambah berarti berimpak pada profitability. Ketika sales-nya bertambah artinya berarti kita akan mendapat profit yang lebih besar. Tetapi piutang itu juga berakibat bahwa perusahaan kita akan mengalami resiko yang lebih besar. Kenapa? Di situ ada resiko pembayaran yang menunggak atau tidak lancar, resiko pembayaran tidak lancar, atau juga kita tidak dapat dana cash atau dana cash flow kita terganggu karena adanya piutang. Kan beda ya kalau misalnya COD gitu, cash on delivery, kamu beli barang saya, habis itu bayar, artinya cash kita langsung bertambah. Nah, kalau di piutang memang di profit loss-nya, di laporan laba rugi memang bertambah penjualannya. Tapi penjualannya itu tidak langsung diakui di dalam laporan kas atau di cash flow-nya, di arus kasnya, karena itu belum menjadi kas gitu ya. Jadi ada resiko tetapi juga ada keuntungan yang kita peroleh ketika kita melakukan penjualan secara kredit. Yang kedua, makin lunak syarat pembayaran, makin besar investasi piutang. Syarat pembayaran penjualan kredit biasanya dinyatakan dengan 2, 10, net 30. Artinya apa nih? Artinya apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari setelah penyerahan, maka mendapatkan cash diskon sebesar 2%, batas waktu pembayaran sampai dengan 30 hari. Artinya due date-nya, jatuh temponya adalah 30 hari. Oke, kita next ya. Yang ketiga adalah makin besar atau tinggi batas maksimum kredit, makin besar investasi dalam piutang. Pembatasan kredit bisa secara kuantitatif atau juga bisa kualitatif. Kebijaksanaan ada yang aktif dan juga ada pasif. Yang kelima adalah semakin lama waktu pembayaran, semakin besar nilai investasinya. Nah, ini penilaian resiko kredit. Jadi saat kita memberikan penjualan secara kredit gitu kepada customer, jadi kita harus memenuhi 5 kriteria ini untuk penilaian resiko kredit si customer kita. Yang pertama adalah karakter, kejujuran langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kita harus lihat nih karakter customer kita, konsumen kita seperti apa. Apakah dia jujur, apakah biasanya dia eh, tepat waktu atau enggak gitu ya, tepat waktu atau enggak, kemudian bayar atau enggak gitu. Nah, ini kita harus lihat karakternya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah capacity, itu kemampuan pimpinan atau staff dalam menjalankan perusahaan di waktu-waktu yang lalu, diukur dari data-data keuangan di waktu yang lalu. Kita selain melihat karakter, kita juga melihat kapasitinya, modal atau kapasitas kemampuan pimpinan ya, pimpinan di perusahaan tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah kapital, ini menunjukkan posisi keuangan secara keseluruhan. Ini bisa lebih tepatnya di modal di kapital ya, di karakter kapital nih. Ini menunjukkan bagaimana rasio finansialnya terutama perbandingan antara manajemen aset dan juga manajemen ini harusnya sebentar. Oke, tadi bagaimana rasio finansialnya terutama perbandingan antara manajemen aset dan manajemen solvabilitas atau perbandingan antara kepemilikan aset dan juga kepemilikan utangnya itu gitu ya, debt to asset ratio kalau kita mau hitung gitu ya, kita melihat kapital si customer-nya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah kolateral. Ini adalah ditunjukkan oleh besarnya aktiva yang dijadikan jaminan. Kemudian yang kelima adalah condition, menunjukkan pengaruh tren ekonomi terhadap perusahaan. Jadi 5 resiko kredit ini, 5C ini harus dilihat sebelum kita ngasih penjualan secara kredit kepada seorang langganan atau customer kita. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang tingkat perputaran piutang. Jadi kita harus hitung nih tingkat receivable turnover kita berapa. Kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai yang memberikan piutang gitu, yang memberikan hutang kepada saat kita melakukan penjualan. Makin lunak syarat pembayaran, makin besar investasi dalam piutang sehingga makin rendah tingkat perputarannya. Artinya ketika kita punya banyak piutang, investasinya memang banyak, tetapi si perputaran piutangnya itu rendah gitu, karena dia nggak jadi cepat menjadi cash gitu kan. Jadi kita juga harus lihat lagi gitu, apakah kita banyak artinya uang kita nggak bergerak nih kalau semuanya dijadiin piutang dan syaratnya lunak gitu, syaratnya gampang banget atau semakin panjang gitu ya, semakin panjang durasi piutangnya. Jadi misalnya perusahaan ini jual-jual aja, profitnya ada gitu ya, profitnya meningkat, tetapi secara cash flow dia nggak dapat uang gitu, sehingga resikonya pun akan semakin besar resiko perusahaan. Nah, rumus perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus net credit sales atau penjualan bersih, itu ya dibagi dengan penjualan bersih secara kredit atau piutang bersih dibagi dengan average receivable atau rata-rata piutang. Misalnya di sini penjualan kredit ada 4 juta, rata-rata piutang 160.000. Kemudian turnover-nya, receivable turnover-nya adalah 4 juta dibagi 160.000. Nah, hasilnya adalah 25 kali. Jadi artinya adalah dalam 1 tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar sebanyak 25 kali. Jadi sebanyak dalam setahun tuh 25 kali dananya tuh bentuknya adalah piutang gitu. Perputarannya biasanya sebanyak 25 kali dalam 1 tahun itu tertanam dalam piutang. Oke. Kemudian kita juga menghitung receivable collection period atau average collection period. Jadi berapa hari gitu ya periode piutang. Caranya adalah 360 dibagi dengan RTO yang tadi sudah diketahui dikali dengan 1 hari. Jadi dari soal ini tadi 160.000 dibagi 4 juta dikali dengan 360. Hasilnya adalah 14,4 hari atau 15 hari. Jadi artinya adalah piutang terkumpul rata-rata setiap 15 hari sekali. Makin cepat makin baik. Jadi kalau cuma 2 hari artinya piutang makin cepat, turnover-nya itu makin cepat makin baik. Ya. Jadi mengurangi resiko. Oke. Kemudian apabila melakukan penjualan secara kredit di samping penjualan tunai, maka sebelum menyusun cash budget, terlebih dahulu harus menyusun schedule pengumpulan piutang atau receivable collection budget. Jadi ini tadi buat menghitung receivable collection budget ya, kalau di sini receivable collection period. Jadi untuk mengumpulkan piutang periodenya berapa lama gitu ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang. Oke. Terus seperti yang saya bilang kemarin, cash budget itu dari mana? Ketika kita melakukan penjualan kredit, artinya kita sudah tahu tuh dari term yang kita tentukan, dari jangka waktu piutang yang kita tentukan, kita bakal tahu, oh kita akan dapat uang di 3 bulan mendatang. Itu dari mana Bu? Dari invoice. Jadi kalau kita piutang,
kita terbitin piutang penjualan secara kredit, kita nerbitin invoice yang di mana di bawahnya invoice itu ada jangka waktunya, ada ketentuannya. Jadi kita itu per invoice itu untuk menyusun tadi cash budget. Jadi sebelum kita nyusun cash budget, kita bikin dulu nih schedule pengumpulan piutangnya. Oh, piutang sama customer A itu akan jatuh tempo di bulan Maret, terus B April. Nah, itu kita susun dulu dengan nominalnya, kemudian baru masukin ke cash budget. Nah, ini suatu perusahaan mempunyai rencana penjualan sebagai berikut. Nih, contohnya adalah Juli, Agustus, September jumlahnya adalah 500, 400, 600. Dengan syarat pembayaran adalah 3, 20, dan 30. Artinya adalah 3% dapat diskon kalau dia pembayarannya di bawah sampai dengan 20 hari. Kemudian ini adalah tanggal jatuh temponya di 30 hari. Berdasarkan pengalaman, cara pembayaran para pelanggaran adalah sebagai berikut. 60% dari penjualan setiap bulan terkumpul dalam waktu 20 hari sesudah bulan penjualan. 30% sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Kemudian 10% sisanya terkumpul pada bulan kedua setelah bulan penjualan. Ini adalah rata-rata pengalamannya nih dengan dia jual suatu barang, ini rata-rata seperti ini yang diterima uangnya. Kemudian sekarang kita susun receivable collection, mengumpulkan piutang budget selama 3 bulan, Agustus sampai dengan Oktober. Di sini penerimaan piutang bulan Agustus dari penjualan bulan Juli. Berarti ini kan ada nih di bulan yang sama 60% dikali dengan bulan Juli 500.000, 300.000. Kemudian cash discount karena di sini syaratnya adalah 20. Berarti kan sebelum pada bulan yang sama nih ya, pada bulan yang sama terkumpul dalam waktu 20 hari. Berarti kan ini syaratnya 20 hari, masih dapat diskon dong 20 hari. Jadi 500.000 dikali dengan 60% yang biasanya nih, itu kemudian dikurangi dengan diskon. Diskonnya itu 3% dikali 300.000. Jadi 20 hari, ini 3% ya, 3% dikali dengan 300.000. Ini. Karena kenapa nggak dikali 500.000, Bu? Karena yang di bulan yang sampai tanggal 20 tuh bayarnya cuma ada 60%, nggak semuanya. Jadi yang berhak dapat diskon ya cuma yang 300.000 doang. Jadi ya sudah, berarti dapatlah nih 291.000. Kemudian 30% terkumpul pada dalam waktu sisanya. Artinya sudah tidak dapat diskon lagi. Jadi 30% dikali 500.000 hasilnya adalah 150.000. Jadi penerimaan piutang bulan Agustus adalah 441.000. Coba kita lihat di sini ya, sisanya tadi 10% terkumpul pada bulan kedua. Bulan kedua itu berarti bulan kedua setelah penjualan, berarti di September ya. Oh, ini bulan yang sama, sorry, ini berarti bulan Agustus. Kemudian ini adalah bulan Agustus adalah berarti 441.000. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sampai di sini. Berarti yang pertama kali, saya ulang ya, pertama kali kita lakukan adalah susun receivable collection budget selama 3 bulan, yaitu Agustus, September, sampai dengan Oktober. Berarti di bulan Juli, itu kita, jadi kita mau cari di penerimaan bulan Agustus ya, Agustus dulu. Jadi di bulan Juli, itu kita masih dapat diskon 3%, kemudian kita cari di sini penjualan bulan Juli itu taksirannya berapa. Di sini taksirannya adalah 500.000 di bulan Juli. Kemudian ini 60% ya. Kalau di bulan Juli kan kita masih 20 hari setelah sesudah bulan berjalan, artinya di bulan Juli ini masih 60% masih dapat diskon. Kemudian cash diskonnya adalah dari 60%, 3%, 300.000, 9.000, hasilnya adalah 291. Kemudian 30% terkumpul pada waktu sisanya. 30% dikali 500.000 berarti di bulan Juli juga. Kita jadi kalau yang A, jadi kita hitung dulu nih yang Agustus dari bulan Agustus dari penjualan bulan Juli. Jadi kita pengen tahu penerimaan piutang bulan Agustus dari penjualan bulan Juli. Jadi satu-satu ya.
Yang kita mau susun receivable collection-nya dari 3 bulan nih. Pertama kita berarti ngitung, piutang Agustus dari penjualan Juli, karena Juli itu kan ada kita bayarnya, melakukan penjualan kredit ya, piutangnya. Jadi, kita lihat di penjualan Julinya itu berarti kan 500.000, kemudian piutang di bulan Agustus berapa aja nih. Nah katanya, Agustus itu kita bakal terima 60% 20 hari sesudah bulan berjalan, kemudian 30% di 20 hari bulan yang sama, 10% itu di bulan kedua sesudah bulan penjualan. Berarti sesudah bulan Agustus nih baru ada yang bayar di bulan September. Oke, jadi karena ini yang pertama adalah kita mau cari piutang di bulan Agustus, artinya yang 10% dan yang 600.000 ini nggak masuk. Karena dia di 2 bulan setelah transaksi. Transaksinya kan di Juli ya. Nah, atas penjualan bulan Juli, karena penjualannya di Juli, jadi kita masih dapat nih 3% kali 300.000 dari 60% ini kan, 60% kali 500.000, 300.000, kemudian 300.000, 9.000, 291. Kemudian 30% lagi tadi katanya di waktu sisanya, di waktu bulan Agustus. Ya kalau 10%-nya kan di bulan September, berarti nggak masuk karena kita mau cari piutang, penerimaan piutang di bulan Agustus. Oke. Kemudian, jadi penerimaan piutang di bulan Agustus adalah 291 ditambah dengan 150, hasilnya adalah 441. Oke, sekarang kita sudah tahu bulan Agustus kita bakal terima piutang berapa. Sekarang kita mau penerimaan piutang di bulan September. Bulan September dari penjualan bulan Juli sama, ini kan berarti 10% kali 500.000. Kenapa? Dari penjualan bulan Juli, katanya di penjualan bulan Juli itu masih ada yang bayar di September. Jadi dari penjualan bulan Juli kita kalikan nih 10% dikali 500.000, hasilnya 50.000. Inilah sisanya yang baru dibayar di bulan September, di 2 bulan berikutnya setelah transaksi. Kemudian di bulan Agustus, di transaksi penjualan bulan Agustus, itu balik nih di sini, ketentuannya sama. Jadi dari penjualan Agustus berapa? 400.000 kan, udah bukan 500.000, 500-nya udah kita close nih, udah ditutup, udah lunas nih berarti. Diterima di bulan Agustus, piutangnya, kemudian ada sisanya di September. Sekarang kita mau tahu di transaksi bulan Agustus, penerimaan piutangnya berarti kan di bulan berikutnya dan di tanggal di bulan yang sama ya. Di bulan yang sama dia katanya ada 60%, kemudian dapat diskon 3%. Ya, berarti kan karena penjualan di Agustus adalah 400.000 sama seperti tadi. Oke, dari penjualan ini dari penjualan bulan apa nih? Salah. Nih, dari penjualan bulan Agustus. Berarti 60% dikali 400.000 karena penjualan di Agustus adalah nilainya 400.000. Terus apalagi di sini 30% dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Oke, berarti habis itu ini masih dapat diskon dong. Katanya di bulan yang sama tadi kan 3%, sama perlakuannya seperti yang A. Oke, kemudian ini sudah dapat diskon, hasilnya adalah 232.800. Kemudian yang 30%-nya lagi katanya masih di bulan yang sama. Berarti untuk penjualan Agustus 30% dikali dengan penjualan Agustus sebesar 400.000. Hasilnya adalah Rp120.000 dan total penjualan total penerimaan piutang di bulan September adalah 50.000 ditambah dengan 352.800. Hasilnya adalah 402.800. Inilah penerimaan piutang di bulan September. Kalau tadi ini penerimaan piutang di bulan Agustus. Oke, sekarang yang C. Tadi baru sampai, kita kan mau carinya adalah dari Agustus sampai Oktober. Agustus sudah tahu kita nerima segini, September sudah tahu ini. Oke, sekarang Oktober. Oktober berarti dari penjualan Agustus, kan dari penjualan Agustus ini masih ada tadi syaratnya yang 2 bulan ya. Berarti kalau Agustus, September, Oktober, sisanya berapa? 10% juga. 10% dikali bulan Agustus. Penjualan bulan Agustus kan 400.000 ya, jadi 40.000. Kemudian dari penjualan bulan September, sama seperti tadi juga, ini cuma yang beda adalah di penjualannya, harga penjualannya, besarnya penjualannya di bulan September adalah Rp600.000. Ini sama, hasilnya adalah 529.200 ditambah dengan penjualan dari bulan Agustus 40.000. Jadi penerimaan piutang di bulan Oktober adalah 569.200. Kita udah dapat tuh Agustus,
penerimaan Agustus, penerimaan September, dan penerimaan Oktober. Kita masukkan ke dalam tabel. Ini adalah taksiran penjualan sebelumnya, sebelum dikenakan diskon. Nah, ini adalah yang dikenakan diskon. Jadi kan kita ngitung di cash-nya, di cash budgetnya kan yang sudah diskon ya, bukan yang ini. Ini kan belum diskon nih. Nah, ini adalah cash budgetnya. Kira-kira kita terima berapa? Nah, di Agustus kita terima 441.000. Kemudian di September kita terima adalah 402.800. Dari mana? Ya ini tadi dari 50.000 ditambah 352 di Agustus. Kemudian Oktober adalah 569.200. Dari mana? Dari bulan Agustus penerimaan piutang penjualan Agustus 40.000 dan penerimaan piutang September 529.200. Inilah yang dimasukkan, angka-angka inilah yang dimasukkan ke dalam cash budget. Oke, sampai sini jika ada yang mau ditanyakan nanti ya saat kita daring, nanti boleh ditanya kalau memang kurang jelas. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan piutang usaha. Ini ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan pemantauan piutang usaha. Yang pertama adalah Days Sales Outstanding atau DSO yang merupakan ukuran termudah untuk mengamati arus penagihan piutang usaha. Semakin meningkat maka semakin lambat. Schedule umur piutang merupakan tabel yang memuat informasi tentang umur, jumlah proporsi, dan periode penagihan utang. Kalau saya bilangnya ini dulu AR aging. Jadi kita punya tuh rekap piutang, rekap nasabah-nasabah kita atau customer kita yang menggunakan piutang atau pembelian secara kredit dianya. Kita melakukan penjualan secara kredit. Jadi saya punya pengingatnya nih dari timeline ini. Oh, tanggal segini saya harus melakukan penagihan. Oh, tanggal segini kita ada divisinya tuh collection, AR collection. Nah, ini pakai DSO juga, sales outstanding, berapa yang berapa besar penjualan kita yang dilakukan secara kredit. Makin besar ya makin lambat berarti nagihnya. Itu ya. Oke, kemudian ini adalah contoh schedule umur piutang. Ini yang saya bilang saya bikin tabel. 0 sampai 30, 31 sampai ini biasanya seperti ini memang. Ada 4 kriteria umurnya, 0 sampai 30, 31 sampai 60, lebih dari 90 hari. Nah, ini jumlahnya piutangnya berdasarkan data. Ini proporsinya, periode penagihannya ini. Misalnya perusahaan menetapkan batas waktu pembayaran adalah 30 hari. DSO rata-rata adalah 45%, ini karena 20 hari ya. Kemudian 50% dikali 51, ditambah 3% dikali 80, 2% dikali 96, jadi DSO rata-rata adalah 52 hari. Jadi rata-rata umur piutangnya nih 52 hari, bukan 20 hari, 51 bukan. Setelah dihitung, DSO rata-ratanya adalah 52 hari. Ya, jadi days sales outstanding-nya hari rata-rata umur piutangnya gitu adalah 52 hari. Oke, analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Ini boleh dibaca ya. Ada pendekatan persamaan laba, ada pendekatan nilai NPV, net present value. Ini boleh dibaca. Kemudian kita ke sini, pendekatan pertambahan laba. Rumusnya adalah penjualan SP kali Q. Menghitung biaya-biaya setiap kebijakan. Diskon ini 1 kurang BD kali S kali D kecil kali D besar HPP begini. Kemudian day sales outstanding-nya dikali S dibagi 360 hari, ini variable cost ya, kali K dibagi 360 hari, biaya piutang tertagih yang ini, BD kali S, kita bahas langsung ke soal. Ini rumusnya, ini dengan ada dua ya metode pendekatan untuk menghitung. Yang pertama adalah menghitung penerimaan penjualan untuk setiap kebijakan. Ini untuk pendekatan pertambahan laba. Nanti ada lagi caranya untuk kita tahu nilai atau menghitung penerimaan penjualan untuk setiap kebijakan dan menghitung biaya-biaya untuk setiap kebijakan. Rumusnya ini. Nih, biaya piutang tak tertagih atau bad debt, BD. S penjualan, D kecil ada diskon, D adalah probabilitas pelanggan yang memanfaatkan periode diskon. VC adalah biaya variabel per unit, kemudian DSO jangka waktu penagihan piutang. Tadi jangka waktu penagihan piutang berarti ini 52 hari setelah dirata-ratakan, DSO rata-rata. Kemudian bunga per tahun, Kak.
Ini ada datanya, ini adalah laporan laba rugi. Kemudian kita hitung, pertama adalah membandingkan antara laba bersih kebijakan lama dan laba bersih kebijakan baru. Jika kebijakan baru lebih menguntungkan daripada kebijakan lama, maka perubahan kebijakan layak dijalankan. Yang kedua adalah melalui pendekatan nilai. Ya, jadi untuk menghitung piutang yang efektif tuh, besar piutang efektif tuh bagaimana, itu ada dua pendekatan, yaitu pertama adalah pendekatan pertambahan laba, kemudian yang kedua adalah pendekatan nilai. Ini rumusnya. Ini juga diketahui membandingkan NPV kebijakan lama dan kebijakan baru. Jika NPV kebijakan baru lebih besar dan positif, maka kebijakan piutang layak dijalankan. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya piutangnya udah efektif atau belum, terus piutangnya berada di angka berapa yang efektif, terus kebijakan mana yang seharusnya dijalankan. Atau yang efektif di mana dengan melalui dua metode pendekatan tadi, pendekatan laba dan pendekatan nilai. Ya, pendekatan pertambahan laba dan pendekatan nilai. Ini adalah contoh soalnya, ini ada kasus 1, sebuah perusahaan menetapkan syarat kredit, nih kebijakannya adalah 2/10N30. Kemudian penjualan kredit segini berdasarkan 40% mana diskon bisa dibaca, membayar 30 dan 10% bayar pada hari ke-50. Hitunglah besarnya piutang rata-rata. Kita hitung dulu ini DSO-nya dulu. Ya, kita lihat rumus DSO-nya tadi. Oke, di atas ya tadi. Nih. DSO rata-ratanya kita hitung nilai DSO-nya. Ya, kita hitung jangka waktu penagihan piutang per harinya nih. Pertama-tama rumusnya adalah piutang dibagi dengan ini DSO rata-rata sama ya, seperti yang tadi rumusnya tuh yang di slide ke berapa nih? Ke 19. Oke, kita dihitung dulu DSO rata-ratanya, udah dapat 24 hari. Kemudian kita masuk ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah piutang dibagi dengan penjualan kredit dibagi dengan 360 hari. Sama dengan 24 hari. Jadi piutang sama dengan 40 juta. Ini pakai rumus matematika ya. Ini 600 juta dibagi 360 berapa nih? 600 juta dibagi 360. 166. 166 dikalikan dengan oke, ini berarti piutangnya ini 40 juta nih. Harusnya pakai rumus matematika. Sebentar saya hitung dulu ya. Oke, benar ya. Ini piutang dibagi dengan 600 juta, penjualan kredit dibagi dengan 360. Coba kamu bagi 600 juta dibagi 360, itu hasilnya adalah 1,66. Berarti piutang sama dengan 1,6666, 1.666, itu dikali dengan 24. Berarti hasilnya adalah 40 juta. Ini persamaan matematika nih. Kali ke sini, kali ke samping. Jadi piutangnya sama dengan 40 juta. Kemudian, DSO-nya tadi adalah 100% dikali 10 atau 10 hari. Ini ketika ini DSO rata-rata, kemudian nomor 2 adalah hitungnya besaran piutang rata-rata jika semua pelanggan memanfaatkan periode diskon. Berarti 100% pelanggan itu memanfaatkan diskon. Berarti kalau memanfaatkan diskon berarti 100% dikali 10. Ya, 10 nih. Dia nih, dikali 10 hari ya, karena yang mendapatkan periode diskon kan 10 hari. Berarti 100% dikali 10 hari hasilnya adalah 10 hari. Oke. Jadi 100% semuanya memanfaatkan diskon. Diskon kapan? Diskon itu saat 10 hari.
Jadi hasilnya adalah DSO itu adalah 10 hari. DSO apa tadi ya? Jangka waktu penagihan piutang dalam hari. Kalau DSO rata-rata, jangka waktu penagihan piutang rata-rata per hari. Sama rumusnya, tapi di sini 10 berarti 1,6666 1.666.666 dikali dengan 10 hasilnya adalah 16.666. Jadi piutangnya adalah 16 juta. Jadi kita lihat nih saat prorata atau tidak semuanya memanfaatkan diskon, hasilnya adalah piutang rata-ratanya sebesar 40 juta. Ketika semuanya memanfaatkan diskon, piutang rata-ratanya sebesar 16 juta. Berarti lebih mana ya? Lebih bagus mana ya? Berarti piutangnya kan lebih rendah nih. Ketika semua memanfaatkan diskon, berarti kebijakan inilah yang diambil karena 16 juta ini lebih rendah daripada 40 juta. Oke, jadi yang mana tuh yang diambil? Tadi dibilangnya, oke di sini ya, kita lihat di poin, kita bahas lagi di poin ke sini, pendekatan. Nah nih, melalui pendekatan, piutang usaha. Tabel oke. Nih, perbandingan pertambahan pendapatan dengan pertambahan biaya. Oke. Tadi kita lihat di pendekatan nilai. Kemudian tadi ya berarti harusnya ketika piutangnya lebih rendah, harusnya lebih mudah ya, karena kan kita berarti menurunkan tingkat resiko. Nah nih, Day Sales Outstanding, tadi kita ngitung Day Sales Outstanding-nya ya, DSO ya, merupakan ukuran termudah untuk mengamati arus penagihan piutang usaha. Semakin meningkat, semakin lambat. Berarti ketika DSO-nya itu lebih besar, artinya maka semakin lambat untuk proses penagihan piutang. Jadi ketika piutangnya itu rendah, itu lebih baik. Jadi kebijakan 100% menggunakan tadi kebijakan 100% untuk membayar 10 hari dalam jangka waktu 10 hari dan mendapatkan diskon sebesar berapa tadi? 2% ya. Itu adalah kebijakan yang terbaik. Oke. Ini kan tadi dia ya dapatnya 2% ya. Itu adalah yang terbaik. Karena tadi ada pernyataannya bahwa ketika peningkatan piutang artinya itu akan memperlambat. Nih, di sini nih. Saya balik lagi nih. Oke, nih. Tadi kan ngitungnya DSO-nya ya. Nih. Semakin meningkat maka penagihan piutang akan semakin lambat. Karena besar kan, resikonya gede. Resiko kreditnya macet itu lebih besar. Oke, tadi untuk pendekatan DSO. Sekarang nih penyelesaian kan. Penyelesaiannya adalah ini. Sekarang adalah contoh kasus 2. Dasar schedule piutang toko adalah sebagai berikut. Ini dihitunglah DSO toko tersebut sama ya caranya tadi ya, ini pakai ini. Kemudian bagaimana kebiasaan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Sudah dapat DSO-nya 29,65 hari. Berdasarkan daftar schedule piutang toko tersebut, maka 62,5% pelanggan tergolong yang membayar pada periode 0 sampai 30. Ya, dari 62,5% berarti ini pembayarannya dilakukan selama 0 sampai 30 hari. Karena lebih paling banyak nih. Kebiasaannya seperti ini. Karena hasilnya adalah day sales outstanding-nya adalah 29,65 hari. Jadi dia ngitungnya kesimpulannya adalah 62,5% tergolong yang membayar pada periode 0 sampai dengan 30 hari merupakan pelanggan yang patuh. Karena di sini kelihatan day sales outstanding-nya memang 29,65 hari. Jadi di sini patuh nih, benar-benar 62,5%, hampir 62,5%. Ya. Oke. Kemudian contoh soal kasus ketiga, manajer keuangan menyusun ringkasan perubahan kebijakan kredit. Ini kebijakan lama, ini kebijakan baru. Ini syaratnya, piutang tak tertagih, dan lain-lain. Kita hitung. Analisis kebijakan tersebut berdasarkan pendekatan laba dan pendekatan nilai. Ada dua ya tadi, pendekatan laba dengan DSO,
pendekatan nilai dengan NPV. Diskon lama, diskon baru, ini sama rumusnya. Pakai saja rumus yang tadi, yang berapa persennya. Diskon lama berarti 1 dikurang dengan 3%. Karena piutang tak tertagihnya adalah 3%. Jadi sisanya adalah piutang yang dapat ditagih. Oke, ini rumusnya. Kemudian ini adalah 2% adalah ininya, diskonnya. Kemudian 60% adalah yang bayar harusnya. Nih, pelanggan yang memanfaatkan diskon sebesar 60%, yang kebijakan baru 50%. Dapat diskonnya adalah segini, untuk lama baru ada 15 juta. Kemudian HPP-nya dihitung sama-sama 70%, ikutin aja ya. Oke, di sini harusnya ada syarat HPP-nya, harga pokok penjualan. Di contoh kasus 3, ini HPP lamanya adalah 70% soal ini, harusnya ada. Oke, penjualan syarat harga jual. Ini enggak lengkap ya. Oke, ini ceritanya adalah ketika penjualannya 800.000, piutangnya 560 juta, artinya HPP-nya adalah 70% nih dari apa ya? Dari si penjualan ini, harga pokok penjualannya, karena yang dapat nih yang dibayar 560 dan 742. Ya, jadi artinya ini HPP-nya adalah 70%, 70 dikali 800 juta. Itu adalah HPP atau biaya. Ini semuanya berarti pemasukannya itu melalui penjualannya melalui kredit. Dianggapnya nggak ada yang cash nih. Oke, ini adalah HPP lama, HPP baru. Kemudian DSO lama, Days Sales Outstanding-nya 60% dikali 10 hari. Ini karena yang memanfaatkan diskon segini, ini yang memanfaatkan diskon. Sama-sama 10 hari. Kemudian 1 dikurang 60% yang tidak memanfaatkan ya, berarti itu 1 kurang 60%, berarti 0,4 atau 40% dikali 40 hari. Selebihnya kan pelanggan memanfaatkan diskon adalah 60%. Nah, selebihnya adalah yang tidak memanfaatkan diskon atau sebesar 40 hari. Berarti hasilnya adalah 22 hari, untuk DSO lama, DSO baru adalah 30 hari. Kemudian biaya oportunitas lama, ini rumusnya berarti 2 DSO dikali dengan jumlah piutang ya, sorry, jumlah penjualan dibagi 360 dikali HPP dikali 18% biaya modal. Ini ikutin aja rumusnya, dapatnya segini. Ini biaya kesempatan ya, 6.100.000, ini 11.340. Terus kemudian hitung lagi pendekatan biaya-biayanya, 3% untuk biaya piutang tak tertagih, ini 4,5%, ini sudah ada hasilnya. Kemudian kita ringkas. Oke, dengan menggunakan pendekatan laba, berarti dia laba bersihnya ketika pakai kebijakan lama itu adalah 140 juta. Ketika pakai kebijakan baru, itu hasilnya adalah 174 juta. Oke, berarti bagusan yang mana? Bagusan yang kebijakan baru. Artinya kita pakailah nih kebijakan baru. Kebijakan baru yang mana? Yang seperti ini. Syarat penjualannya seperti ini, dengan penjualan seperti ini, kemudian piutang tak tertagih, dan lain-lain. Pakailah kebijakan baru. Sebenarnya kalau lihat dari sini ya iya, karena penjualannya itu lebih tinggi, kan? Jadi ya wajar saja labanya akan lebih tinggi. Kemudian pendekatan nilai bagaimana? Kuantitas lama, ini rumusnya dibagi 35.000, dibagi 25.000. Oke, kita lihat 25.000 di sini apa? Harga jual per unit ya. Jadi penjualan dibagi dengan harga jual per unit, jadi penjualan per unitnya adalah senilai 32.000 unit. Ini NPV, rumusnya juga ada di atas nih, di slide ke berapa tadi? Yang rumus NPV. Nih, di slide ke 24 dengan penjabarannya ini. Oke, berarti sudah didapat ya ini NPV-nya dengan rumus yang tadi di slide ke 24, hasilnya adalah 321 juta. Ini untuk NPV baru. Untuk NPV lamanya rumusnya sama, cuma angkanya aja yang berbeda. Pakai di sini kebijakan lamanya. Hasilnya ada 215 juta.
Artinya berdasarkan pendekatan laba bersih di kebijakan baru lebih besar daripada kebijakan lama. Berdasarkan pendekatan nilai, NPV kebijakan baru lebih besar daripada kebijakan lama, maka kebijakan baru dapat dilaksanakan. Ya iyalah orang lebih gede, tapi kalau dilihat dari sisi penjualannya pasti lebih besar karena memang penjualannya meningkat di kebijakan baru. Yang benar adalah ketika kita membandingkan nilai penjualan yang sama, jangan berbeda. Nah, ketika kita menetapkan gitu mau membandingkan antara kebijakan lama dan kebijakan baru dengan menggunakan nilai sales atau nilai penjualan yang sama, hasilnya bagaimana? Bagusan mana nih kebijakannya? Apakah pakai kebijakan yang lama dengan syarat penjualan seperti ini, ataukah dengan kebijakan baru dengan syarat penjualan seperti ini, gitu. Jadi penjualannya harusnya sama nih, nggak bisa dibedain. Kalau mau benar-benar membandingkan apple to apple, membandingkan sebuah kebijakan. Oke, dari soal ini mah beda ya penjualannya. Jadi karena penjualannya beda ya ini di soal ini wajar saja kalau ternyata laba bersih di kebijakan baru lebih besar. Dan NPV-nya pun lebih besar. Oke, ini materi dari saya sudah cukup. Nanti kalau lebih ada yang ingin ditanyakan seputar materi ini boleh nanti di saat diskusi. Dan ini ada tugas individu. Saya tidak minta dikerjakan, tidak dijadikan tugas, tetapi ini akan keluar di UCP. Oke, jadi coba aja kalian kerjakan dulu, nanti biar saat UCP kalian udah tahu jawabannya. Ya, jadi ini dari mana Bu? Ini sama banget nih dari contoh soal yang ini. Nih, dari contoh soal kasus 1 sampai dengan kasus 3. Ya, silakan dikerjakan. Nanti saat UCP 2 ini kemungkinan akan keluar. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Semoga materi yang saya berikan bisa terserap. Jika ada yang ditanyakan, balik lagi tolong ditanyakan kalau ada yang nggak ngerti saat perkuliahan. Jangan di luar perkuliahan ya. Jadi nanti saat bertemu kita diskusi, kalian langsung tanyakan apa yang tidak dipahami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.